Hari ini kita berkumpul bukan sekedar untuk berbagi gagasan, tapi untuk menjawab tantangan zaman. Dunia kita sedang bergerak begitu cepat. Perubahan tidak hanya terjadi pada teknologi dan gaya hidup, tapi juga pada peta kekuasaan global, alur perdagangan, dan makna dari keamanan itu sendiri. Gelombang baru proteksionisme ekonomi, rivalitas geopolitik yang memanas, dan melemahnya multilateralisme telah menciptakan dunia yang makin penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan kejutan. Dunia tidak lagi dibagi antara yang kuat dan lemah, tetapi antara yang cepat dan yang tertinggal. Kebijakan tarif tinggi Presiden Trump yang disebut sebagai Liberation Day bukan sekedar strategi ekonomi. Ia adalah simbol kembalinya pendekatan realisme ofensif melalui pendekatan ekonomi dalam hubungan internasional. Indonesia sendiri terdampak langsung. Tarif impor 32% bukan angka yang kecil, walaupun saat ini masih ditangguhkan. Sementara Tiongkok, rival terbesar Amerika, yang semula diganjar tambahan tarif 34%, dalam hitungan jam melakukan retaliasi. Dan akibat aksi reaksi perang tarif tersebut antara kedua negara menyebabkan Tiongkok diganjar tarif 145%. Menurut data dari WTO dan juga IMF, perang dagang sebelumnya tahun 2018 hingga 2020 telah mengakibatkan penurunan volume perdagangan dunia sebesar 3% dan menyumbang pada penurunan PDB global sekitar 0,8%. Saat ini, eskalasi baru yang dipicu kebijakan Trump berdampak lebih luas dan jauh lebih signifikan. Kenaikan tarif ini jelas akan berdampak baik ke pasar keuangan maupun sektor real. Dampaknya, risiko resesi global di tahun ini meningkat tajam. Unfortunately, this is not an April Mop. This is not a hoax. Ini adalah fakta baru dunia. Kebijakan sepihak Amerika Serikat ini tentu bisa membawa dunia menuju dua arah yang ekstrim. Pertama, terjadinya perlawanan kolektif, di mana negara-negara akan menjauhi dominasi Amerika Serikat dan membangun blok ekonomi baru. Yang kedua, jika kebijakan ini terbukti efektif, maka dunia justru akan semakin tunduk pada satu kekuatan yang semakin hegemonik, yaitu Amerika Serikat. Apapun hasilnya, satu hal yang pasti, kita menghadapi risiko fragmentasi, bukan hanya secara ekonomi, tapi juga secara politik dan keamanan. Aliansi baru akan terbentuk, polarisasi akan semakin tajam, konflik lama berpotensi membesar dengan negara-negara besar saling berebut pengaruh. Asia Pasifik, termasuk kita, akan menjadi panggung utama dinamika ini. Untuk itu, kami tentu kita semua mengapresiasi langkah Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah menjalankan dual track diplomacy. Pertama, mengirim tim negosiasi ke Washington DC. Yang kedua, sekaligus dengan itu membangun komunikasi dengan para pemimpin ASEAN dan juga para pemimpin dunia lainnya. Inilah wajah diplomasi strategis yang adaptif dan juga tanggap. Diplomasi yang tidak reaktif, tapi juga tidak pasif. Hadirin sekalian saya hormati, dampak dari kebijakan tarif Presiden Trump ini bukan hanya akan mengguncang sistem perdagangan global, tetapi juga sangat berpotensi mengganggu stabilitas keamanan internasional. Jika negara-negara memilih berhadapan-hadapan dengan Amerika Serikat dan membangun aliansi tandingan, maka dunia akan terdorong ke arah fragmentasi politik, fragmentasi blok ekonomi politik baru. Aliansi baru bisa berkembang menjadi kutub kekuatan yang saling bersaing, bukan hanya dalam perdagangan, tapi juga dalam pengaruh strategis dan militer. Polarisasi ini bisa memperparah konflik regional yang sudah ada, termasuk yang tengah terjadi di kawasan Asia Pasifik.